Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sistem pakar dengan menggunakan Microsoft Visual Basic.NET 2010 dengan menggunakan metode forward chaining ya. Kita langsung saja ya, kita masuk di aplikasi VB.NET. Ini dia, kita pilih langsung. Nah, sebelum membuat sebuah aplikasi forward chaining, tentunya kita harus memiliki dulu data ya. Data yang di sini adalah data di sini adalah basis data ya. Basis datanya di sini atau biasa disebut dengan knowledge ya. Nah, basis datanya di sini terbagi dua, di mana datanya yang pertama adalah data gejala dan yang kedua ada data penyakit. Nah, di sini kita akan mencoba membuat sebuah studi kasus mendeteksi penyakit COVID-19 ya, dimana penyakit COVID-19 ini memiliki beberapa gejala yang sama diantaranya seperti flu di sini kan hampir-hampir mirip dengan COVID-19. Kemudian juga ada penyakit SARS dan ada penyakit MERS ya, dimana kesemua penyakit ini, keempat penyakit ini gejalanya mirip-mirip ya. Jadi di sini ceritanya kita akan menentukan apakah seorang pasien atau user memiliki penyakit tertentu atau memiliki penyakit di antara empat penyakit ini. Nah, tentunya di sini basis pengetahuannya saya dapatkan selain kita dapatkan di ahlinya, kita juga bisa dapatkan di jurnal-jurnal yang sudah diterbitkan ya. Oke, di sini saya sudah dapatkan ada 18 gejala. Dari 18 gejala di sini diantaranya masuk di dalam penyakit flu, kemudian ada COVID-19, ada SARS dan ada MERS ya. Di sini di COVID-19, di mana di penyakit COVID-19 di sini terdapat 13 gejala, kemudian ada penyakit flu di sini ada 5 gejala, kemudian ada penyakit SARS di sini ada 9 gejala dan penyakit MERS di sini ada 17 gejala. Total penyakit yang ada di sini ada 4 ya, ada SARS, MERS, COVID dan flu biasa. Oke, kita langsung membuat aplikasinya saja. Jadi metode sistem pakar di sini adalah menentukan, memilih fakta-fakta dulu ya. Fakta-faktanya di sini adalah gejala ya. Gejala kita pilih gejalanya dulu, setelah kita pilih maka kita proses. Nah, setelah proses akan menampilkan hasil penyakit berdasarkan gejala yang kita pilih. Itu yang disebut dengan metode forward chaining ya. Dimulai dari fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian menarik sebuah kesimpulan. Kita langsung masuk di aplikasinya. Oke, ini tampilan Microsoft Visual Basic 2010 ya. Kita buat projectnya dulu. Kita buat di sini sistem pakar. Sistem pakar ya. COVID-19. Oke, kita langsung oke saja. Ini adalah area kerja dan di sini ada toolbox ya, di sini ada project ya. Kita masukkan label dulu. Label di sini ya untuk menandai untuk menandai jenis aplikasi yang kita buat ya. Oke, kita copy saja. Kita copy saja ini. Oke, di sini kita pilih label, kemudian kita ganti di sini. Sistem pakar dengan metode forward chaining ya. Kita perbesar sedikit. Kita kasihkan bold, kita jadikan 11. Oke. Kemudian kita butuh yang namanya group box ya. Box di sini nantinya akan menampilkan gejala yang kita pilih. Gejala yang akan kita masukkan ada 15 gejala. Gejalanya dari sini ya, di sini. Oke. Kita ganti di sini nama group boxnya. Pilih gejala.
Oke, selanjutnya kita kembali saja kalau seperti tadi itu, kita save, kita masukkan button. Oke, button di sini kita perbesar ya. Di sini kita ganti namanya menjadi diagnosa ya. Kita perbesar ukurannya. Kita jadikan bold, kita jadikan 14 juga. Oke. Kemudian kita copy ini. Kita ganti menjadi baru. Kemudian kita masukkan lagi label di sini untuk judul ya. Judul di sini adalah hasil konsultasi. Oke, hasil konsultasinya sini kita perbesar sedikit. Jadikan bold, jadikan 11. Oke. Jangan kita jadikan bold. Kita biasa saja. Nah, kemudian kita butuh yang namanya text box ya. Kita perbesar juga text boxnya. Kita perbesar sedikit lagi. Kita coba jadikan dia bold. Oke, kita coba save. Nah, coba kita jalankan, tampilannya kan seperti ini. Nah, oke. Jadi nanti sini kan kita tampilkan gejala lagi, ada 15 gejala ya. Oke, kita geser sedikit ke bawah. Kita komponen selanjutnya kita masukkan checkbox ya, checkbox. Oke, ada 15 checkbox ya. Kita copy, kita perbesar lagi sedikit. Oke, jadi ini tampilannya. Nah, untuk checkbox di sini kita harus ganti ya, kita harus ganti namanya sesuai dengan gejala yang ada. Nah, mulai dari checkbox 1 kita masukkan gejala 1 atau dia disingkat dengan G1 ya. Oke. Caranya kita klik di sini. Kita ganti langsung di sini. Oke, jadi checkbox 1 adalah demam sampai kita buat sampai 18 ya. Checkbox 2. Oke, di sini ternyata gejalanya bukan 15 ya, tapi 18. Kita di sini ada 18 ya. 18. Kita tambahkan saja. Kita copy ini. Ini akan langsung masuk ke berapa ini? Dia akan otomatis checkbox 16 ya. Kita paste lagi. Checkbox 17 dan yang terakhir sini 18 ya. Oke, kita masukkan lagi gejalanya. Tadi sampai berapa ini? Hilang rasa, hilang bau. Oke, ini 16. Saya ganti. Kemudian untuk berdarah. Nah, di sini pastikan harus benar urutannya. Gimana? Karena apabila salah maka juga akan salah ketika memilih di dalam prosesnya. Jadi pastikan semuanya benar ya, mulai dari checkbox 1 sampai checkbox terakhir pastikan sesuai dengan gejala di sini yang ada di sini ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap rule yang kita pilih. Kita save, kita coba jalankan untuk melihat hasilnya.
Oke, tampilannya akan seperti ini. Jadi ceritanya kita akan pilih ya. Kita akan pilih dulu terlebih dahulu semua gejala yang kita rasakan, kemudian kita pilih diagnosa. Maka nanti akan hasilnya akan tampil di sini. Penyakit apa yang kita derita akan tampil di sini sesuai dengan gejala yang kita pilih. Begitu yang dimaksud dengan metode forward chaining ya. Kita pilih dulu fakta-faktanya, kemudian dari fakta tersebut akan menarik sebuah kesimpulan ya. Oke, selanjutnya kita masuk di pengkodingannya. Kita close dulu. Oke, untuk pengkodingannya sendiri kita masuk di tombol diagnosa ya. Nah, di sini kodingannya. Oke, yang pertama kita masukkan dulu gejala flu ya, flu. Nah, caranya kita tinggal ketik saja if jika kita langsung tambahkan then saja ya. Jika kita kasihkan spasi, jika checkbox 1 dot checked terpilih, checked maksudnya adalah terpilih dengan nilai true. Jika checkbox 1 terpilih dengan nilai true, maksudnya jika ini ya, gejala 1 terpilih dengan nilai true dan kita masukkan gejala kedua. Nah, di sini kan gejala keduanya adalah ke-10 ya. Jadi untuk gejala flu di sini ada 5 gejala. Dan nah, kita tulis lagi checkbox 10. Nah, kenapa 10? Ya karena untuk menentukan gejala flu ya ini ada gejala kedua 10 sampai ada gejala 7 dan sebagainya. Yang jelasnya gejala ini yang kita masukkan ini disebut dengan rules ya, atau aturannya di sini untuk menentukan penyakit flu. Oke, jadi kita tidak boleh salah dalam pemilihan checkboxnya ya. 10 sama dengan true. Kita kasihkan lagi n. Kita tinggal copy saja. Kita copy saja ini. Begini saja biar lebih rapi. Oke, setelah 10 11 gejala ke-11. Oke, gejala 11 18 setelah ada 18 7. Oke, gejala ke-7 ya. Nah, jika checkbox 1 dipilih, checkbox 8 dipilih dan checkbox dan seterusnya sampai checkbox 7 dipilih, maka akan menampilkan text box sama dengan titik teks sama dengan akan menampilkan penyakit flu ya. Kita hapus ini coba. Oke, kita hapus ini. Oke, kita Ctrl S, kita jalankan. Oke, akan tampil seperti ini. Kita coba tes untuk menentukan penyakit flu. Ini flu-nya ya, yaitu batuk, kemudian hidung tersumbat, sakit tenggorokan, bersin-bersin, kemudian sakit kepala. Batuk, kemudian sakit tenggorokan, bersin-bersin, sakit kepala. Kita coba.
Oke, untuk penyakit flu bukan checkbox 1 ya, tapi dia checkbox 2. Oke, di sini kita bisa lihat, pastikan yang checkbox 2 dia di sini. Checkbox 2 kita cek baik-baik dulu. G2, G1, G11, G18 dan G7. Oke. Kita coba jalankan. Oke, kita pilih batuk, hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan, bersin-bersin, sakit kepala. Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke, akan tampil gejala flu ya. Jadi untuk menentukan seseorang terkena penyakit flu, maka syaratnya adalah 5 gejala, diantaranya ada batuk, kemudian sakit kepala, hidung tersumbat, sakit tenggorokan dan bersin. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka sistem tidak akan bisa menentukan apakah seseorang tersebut memiliki penyakit flu ya. Kita coba hapus satu. Kita coba hapus dulu sini, baru kita diagnosa. Maka dia tidak akan tampil ya, karena syaratnya untuk menentukan gejala flu tidak terpenuhi. Coba kita masukkan batuk. Nah, dia akan langsung tampil ya. Seperti itu yang dimaksud dengan metode forward chaining ya. Oke, untuk gejala flu kita sudah tampilkan. Kita coba membuat gejala perhitungan penyakit selanjutnya, yaitu COVID-19, di mana di sini ada 13 gejala ya untuk menentukan penyakit COVID ya. Oke, kita close dulu. Kita masuk sini. Oke, kita tinggal copy saja ini ya. Oke, di sini kita ganti sedikit COVID-19 ya. Oke. Jadi di sini pastikan harus benar ya pemilihan checkboxnya. Oke, G1 dia G1. Kita harus sesuaikan dengan rulesnya ya, atau aturan yang ada di sini. G1, kemudian ada G2, kemudian ada G3, kemudian ada G4, kemudian ada G7. Oke, G7 sudah benar. Oke, sekarang kita tinggal copy saja ini. Kita hapus satu D-nya saja. Oh, dia otomatis ya. Oke, kita tinggal copy saja ini. Karena gejalanya agak banyak ya. Oke, tadi sampai 4, 2, 3, 4, G1 sampai G4, G7, G8, G4 langsung G7, kemudian G8, G9, G10 ya, sampai G10. Oke, G11, 12 sampai G15. Kita copy saja ini. Kita ini dan ini kita hapus ya, jadi N. -12, 13, 14, 15. Oke, kita coba cek lagi. G1, G2, G3, G4, G1, G2 sampai G4, G7, 8, 9, 10 sampai 15 ya, sampai 15. Oke, ini kita hapus. Oke, kita hitung dulu berapa totalnya. Oke, 13 gejala ya. Kita coba proses, kita jalankan.
coba tentukan dulu gejala, kita pilih gejala yang berdasarkan COVID ya. Batuk, kelelahan, sesak napas, kemudian sakit kepala, kemudian ada menggigil, nyeri otot, seterusnya, sakit tenggorokan, mual, kemudian diare. Setelah itu hilang rasa, hilang bau. Kita coba diagnosa. Oke, jadi penyakit COVID kita sudah tentukan, kita sudah dapatkan. Coba kita hilangkan satu saja, kita hapus dulu, maka dia tidak akan menampilkan ya seperti syaratnya. Oke, penyakit kedua kita sudah buat. Sekarang kita coba buat penyakit ketiganya. Penyakit ketiga di sini tidak terlalu banyak ya, ada berapa saja itu. Kita copy saja. Penyakit ketiganya ini ada SARS ya. Penyakit SARS kita copy saja. Untuk penyakit SARS di sini ada 9 gejala ya. G1, G2. Jadi kita harus samakan lagi. G1, G2, G4. Oke, kita G3 nya hapus. G1, G2, G4, kemudian G5, G6, G7. Oke, G5, G6, G7 ya. Kita ini G5, G6, G7. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 8 ya. Oke, 8, kemudian 13. Setelah 13, 16 ya. Oke, kita sampai 16, kita hapusin, kita hapus N nya. Nah, oke, kita cek lagi kembali dan tidak salah. 1, 2, 3, 4, 1, 2 dari 3 nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 13, 16. Oke, kita coba jalankan. Oke, kita tampilkan di sini untuk SARS ya. Kita coba pilih demam, batuk, kemudian sesak napas, kemudian rasa tidak enak, sakit nyeri tubuh, kemudian sakit kepala, menggigil, kemudian ada diare dan batuk tidak berdahak. Oke, berhasil juga. Kita coba hilangkan satu. Oke, sebenarnya untuk di sini kita tidak perlu hapus ya. Kita nanti akan membuat sebuah tombol baru. Jadi ketika kita tekan tombol baru, semua di sini akan bersih atau terhapus. Oke, tapi sebelum itu kita harus buat lagi satu gejala dulu untuk membuat 3 total gejala yang akan dipilih, penyakit yang dia pilih ya. Kita tinggal copy saja ini. Oke, kita ganti nama penyakitnya. Oke, untuk penyakit MERS di sini ada 8 gejala ya, dimana dia dimulai dari G1, G2, kemudian ada G4, G1, G2, G4, G8, G9, G4, G8, G9, 12, 13, 12, 13 ya, bukan 23 bro, 13, 13, 17. Oke, kita hapus ini. Kita cek baik-baik lagi. G1 sampai G1, G2, G4, G1, G2, G4, G8, G9, kemudian 12, 13, 17. Oke, kita coba jalankan lagi. Oke, ini dia. Oke, kita coba pilih, sesuaikan ya. Kita sesuaikan dulu yang pemilihan gejalanya. Kemudian ada batuk berdarah. Oke, berhasil ya. Jadi kalau kita hapus satu saja ini tidak akan berhasil. Oke, jadi untuk menentukan membuat metode forward chaining di sini kita sudah berhasil ya.
kita bisa menentukan 4 penyakit yang kita sudah tentukan sebelumnya. Oke, jadi ini dimaksud dengan basis pengetahuan yang kita dapatkan dari ahlinya ya. Tentunya juga selain dari ahlinya kita juga bisa dapatkan dari jurnal ya. Oke, selanjutnya kita mau buat tombol baru ya. Ini adalah proses terakhir untuk membuat aplikasi sistem pakar ini. Ini tampilannya sebenarnya sederhana ini ya. Ini sederhana. Sebenarnya untuk membuat sebuah sistem pakar yang lebih baik, tentunya kita membutuhkan sebuah database ya. Kita input dulu gejalanya, kemudian kita masukkan lagi rulesnya, kemudian kita masuk di prosesnya. Itu yang dimaksud dengan kalau menggunakan database. Namun di sini saya memberikan contoh yang simpel saja, yang sederhana ya. Namun prosesnya di sini tidak jauh beda dengan yang menggunakan database ya. Kita coba membuat tombol barunya dulu. Caranya sangat mudah, kita buat saja sub ya, nama sub di sini sub baru, kita buat enter ya. Kita panggil semua mulai dari checkbox, kita copy saja ini, kita akan membersihkannya files. Oke, kita harus copy semua menjadi totalnya 18 ya, 18 karena ada 18 penyakit yang akan kita bersihkan. Oke, di sini kita harus pastikan benar. Ini bukan true ya, ini harusnya dia false. False ya, kita copy saja. Oke, kita Ctrl S, kita buat sampai 18 ya, 18. Oke, selain itu text box juga kita harus bersihkan ya. Oke, kita hapus ya. Nah, fungsi sub baru di sini untuk membersihkan layar ya, untuk membersihkan atau menghapus keseluruhan aktivitas yang kita pilih. Kita kembali ke desain, kita pilih baru. Nah, untuk memanggil ini kita tinggal tulis saja call ya, untuk mengaktifkan fungsi ini, call baru ya. Oke, coba kita jalankan. Baru ya, benar, sudah jalan. Kita coba pilih batu. Oke, kita coba hasil. Oke, kita coba pilih baru. Oke, berhasil ya. Jadi yang seperti ini contoh aplikasi sederhana menggunakan metode forward chaining ya. Tampilan sederhana, silakan teman-teman juga membuat atau mempraktekannya ya. Oke, saya kira cukup untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.